Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Magister Psikologi Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini, kami akan kelompok kami akan memaparkan tentang intervensi dalam psikologi sesuai dengan Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI tahun 2010. Adapun kami ini adalah kelompok 13 pada mata kuliah Kode Etik Psikologi dengan dosen pengampu kami adalah Ibu Dr. Amanah Surbakti MPC. Adapun kelompok kami yang pertama saya sendiri Emma Sari Panjaitan, kemudian ada Pak Ruji Rian Hidayat, kemudian ada Ibu Indri Ahidayanti, ada Bu Elsie Pratama Putri, ada Pak Yehel Skill dan Bu Debi. Namun pada kesempatan ini kelompok kami diwakili oleh 4 orang. Yang 2 lagi mungkin sedang ada urusannya. Oke, baik. Untuk pemaparan yang pertama tentang intervensi dalam psikologi ini akan disampaikan oleh Pak Ruji Rian Hidayat. Kepada Pak Ruji kami persilahkan. Diam dulu nak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini saya akan mencoba menyampaikan latar belakang dari makalah ataupun tentang materi yang akan kami sampaikan, yaitu intervensi dalam psikologi. Nah, Pak Ruji, bisa suaranya lebih kuat lagi, Pak Ruji, izin. Ya, baik Bu. Nah, psikologi sebagai ilmu dan profesi bertujuan untuk membantu individu dan kelompok dalam memahami serta mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perilaku, emosi, dan fungsi mental. Salah satu bentuk nyata dari peran psikologi dalam praktik adalah melalui intervensi psikologis. Dalam praktiknya, intervensi tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip profesionalisme dan etika. Hal ini dikarenakan psikolog bekerja langsung dengan manusia yang memiliki hak, martabat, dan kerentanan tersendiri. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses intervensi membawa konsekuensi yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap klien. Nah, meskipun pedoman etik sudah tersedia dan disosialisasikan, dalam praktik nyata seringkali ditemukan berbagai pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan intervensi. Pelanggaran ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap ketentuan etika, tekanan institusi, kemudian ketidaksiapan profesional, atau lemahnya supervisi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap etika intervensi perlu ditanamkan sejak masa pendidikan, khususnya di tingkat magister atau S2 sebagai jenjang profesi psikologi. Next, Ibu. Nah, di sini kami mencoba menyampaikan tentang pengertian intervensi. Intervensi dalam psikologi merupakan suatu pendekatan ilmiah dan profesional yang digunakan oleh psikolog untuk membantu individu atau kelompok atau komunitas dalam menghadapi permasalahan psikologis dan meningkatkan kualitas kehidupan mental secara menyeluruh. Bentuk-bentuk intervensi ini yang pertama yaitu intervensi individual. Merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara langsung kepada satu orang klien dengan pendekatan yang bersifat personal dan kontekstual. Yang kedua, intervensi kelompok. Intervensi kelompok adalah yang ditujukan kepada sekelompok individu yang memiliki kebutuhan yang relatif serupa. Yang ketiga, intervensi komunitas, yaitu bentuk intervensi psikologis yang ditujukan pada kelompok masyarakat atau kesejahteraan psikososial.
Yang keempat, intervensi organisasi adalah untuk bentuk intervensi psikologis yang diterapkan dalam konteks organisasi seperti tempat kerja, sekolah, lembaga pemerintahan, atau komunitas profesional. Nah, yang kelima, intervensi sistem merujuk pada intervensi yang berskala luas yang menyasar perubahan pada tingkat sosial atau ekosistem. Nah, metode intervensi, di mana metode intervensi ini terdiri dari psikoedukasi, yaitu merupakan metode intervensi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada klien atau masyarakat umum mengenai kondisi psikologis tertentu, mekanisme penanganannya, dan strategi untuk meningkatkan kesehatan mental. Psikoedukasi bersifat preventif dan promotif. Contohnya seminar manajemen stres dan lain sebagainya. Yang kedua, metode intervensi konseling psikologi. Proses kolaboratif antara psikolog dan klien untuk mengeksplorasi dan memahami permasalahan psikologis yang dialami, kemudian membantu klien menemukan solusi dan keterampilan baru untuk menghadapinya. Konseling biasanya diberikan pada masalah-masalah psikososial yang tidak tergolong gangguan berat. Kemudian metode intervensi yang selanjutnya yaitu terapi psikologis. Bentuk intervensi yang mendalam dilakukan oleh psikolog terlatih terhadap individu yang mengalami gangguan psikologis, emosional, atau perilaku yang signifikan. Terapi dilakukan dengan pendekatan berbasis teori dan penelitian ilmiah, serta ditujukan untuk perubahan jangka panjang. Nah, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Rudi atas paparannya. Baik, untuk presentasi yang kedua tentang Kode Etik Psikologi Indonesia HIMSI tahun 2010 akan dibawakan oleh Ibu Indria Hidayanti. Kepada Ibu Indria kami persilahkan. Baik, di sini ada pasal mengenai intervensi psikoedukasi, konseling, dan terapi. Pada pasal 68 ini yaitu dasar intervensi psikologi, di mana intervensi psikologi itu adalah tindakan sistematis dan terencana berdasarkan hasil asesmen untuk meningkatkan kondisi psikologi seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat untuk perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan. Yang pertama itu ada bentuk intervensi individual, kelompok, komunitas, organisasi, sistem. Dan yang kedua itu ada metode intervensi. Di situ ada 3 poin. Yang pertama itu psikoedukasi. Edukasi itu untuk pencegahan atau penenangan gangguan psikologis. Yang kedua itu konseling psikologi, yaitu pengembangan potensi, penyelesaian masalah sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Dan yang ketiga itu ada terapi psikologi, yaitu penyembuhan gangguan psikologis berbasis teori ilmiah. Selanjutnya di pasal 69 itu ada batasan umum psikoedukasi. Tujuannya itu yang pertama itu meningkatkan pemahaman atau keterampilan dalam komunitas. Yang kedua itu edukasi keluarga atau lingkungan pasca terapi. Dan poinnya itu dapat dilakukan dengan atau tanpa pelatihan. Selanjutnya pasal 70 yaitu psikoedukasi dengan atau tanpa pelatihan. Yang pertama itu psikoedukasi dengan pelatihan. Yang kedua itu tanpa pelatihan, di mana langsung ceramah atau lisan. Yang kedua itu tidak langsung atau leaflet atau pamflet atau iklan layanan masyarakat. Yang ketiga itu wajib melalui tahapan, yang pertama itu asesmen, langsung ke perancangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya harus berbasis bukti ilmiah dan wajib mengembalikan kondisi jika terjadi dampak negatif. Pasal 71 itu
yaitu batasan umum konseling dan terapi. Konseling psikologi itu yang pertama membantu klien atasi masalah yang berfokus pada aktivitas preventif dan kembangkan potensi positif. Yang kedua, dapat dilakukan menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia atau pekerjaan secara individual atau kelompok. Yang ketiga itu dilakukan oleh konselor terapi psikologi, yaitu proses penyembuhan gangguan psikologis berbasis ilmiah dapat dilakukan secara individual maupun kelompok dan dilakukan oleh psikoterapis. Selanjutnya itu pasal 72 yaitu kualifikasi konselor dan psikoterapis. Di sini harus memiliki kompetensi dan kualifikasi serta sikap profesional. Yang pertama itu berbasis ilmu dan bukti empiris, dan kedua itu bertanggung jawab atas proses dan hasil. Yang ketiga itu komitmen peningkatan kompetensi. Selanjutnya pasal 73 yaitu tentang informed consent. Yang pertama itu wajib sebelum layanan dimulai, dan kedua klien mampu menyatakan persetujuan telah diberi informasi prosedur konseling atau psikoterapi, dan klien bebas membuat keputusan. Yang ketiga itu isi informed consent itu yaitu ada prosedur konseling, psikoterapi, di mana tujuannya akan dicapai, biaya alternatif, keterlibatan pihak ketiga, serta jika terapis masih pelatihan, yaitu klien itu harus tahu sejak awal. Enggak tahu. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Indri telah membacakan dari pasal 68 sampai pasal 73. Baik, untuk pasal 74 sampai pasal 80 akan dibawakan oleh Ibu Elsie Pratama. Kepada Bu Elsie kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan pasal 74 yaitu tentang konseling pasangan atau keluarga. Yang pertama itu tentukan pengguna utama layanan. Perhatikan batasan kerahasiaan tiap pihak. Jika konflik peran atau misal juga jadi saksi hukum, psikolog harus menjelaskan, menyesuaikan atau menarik diri. Pasal 74 tentang konseling atau terapi kelompok. Pertimbangkan kondisi klien, menjelaskan peran, tanggung jawab, dan batasan kerahasiaan. Pasal 78 yaitu tentang klien yang pernah diterapi orang lain. Hindari konflik dengan psikolog sebelumnya, diskusikan dengan klien atau pihak terkait, komunikasikan dengan psikolog sebelumnya bila mungkin. Pasal 77, hubungan intim atau seksual dengan klien. Dilarang menjalin hubungan intim dengan klien, keluarga atau significant others klien, mantan klien selama 2 tahun setelah terapi, tidak boleh mengakhiri terapi hanya untuk menjalin relasi pribadi. Pasal berikutnya, pasal 78 tentang debriefing setelah layanan. Menyampaikan informasi hasil terapi secara jelas dan sederhana, tunda informasi jika beresiko membahayakan. Debriefing biasa ditiadakan jika sudah diberikan di awal, ambil langkah untuk minimalkan dampak negatif. Untuk pasal berikutnya, pasal 79 sampai 80, penghentian layanan. Pasal 79, penghentian sementara mengacu pada pasal 22 atau pengalihan atau penghentian layanan. Pasal 80, penghentian tetap jika terapi tidak lagi bermanfaat atau membahayakan klien atau orang sekitar. Lakukan konseling, pendahuluan, dan arahan ke layanan alternatif bila memungkinkan. Oke, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elsie. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan ya tentang contoh studi kasus dari bentuk intervensi psikologi. Jadi kami di sini mengambil studi kasus dari salah satu bentuk intervensi, yaitu psikoedukasi, yang mana berjudul psikoedukasi tanpa pelatihan dan tanpa asesmen yang menimbulkan dampak negatif. Teman-teman semuanya sudah tadi mendengar ada beberapa pasal tentang intervensi psikologi ini ya.
nanti bisa kita telaah dari studi kasus ini pasal mana yang dilanggar oleh seorang psikolog. Kena kipas angin tadi buku adik. Oke, saya bacakan kronologi kasusnya. Lucu sekali adik, lucu sekali. Seorang psikolog bekerja sama dengan sebuah sekolah dasar untuk memberikan psikoedukasi tentang kecanduan gadget pada anak-anak. Psikoedukasi ini dilakukan dalam bentuk ceramah kepada siswa kelas 4 dan 6 sampai kelas 6 tanpa adanya asesmen sebelumnya terhadap kebutuhan psikologi siswa, tingkat pemahaman siswa, atau konteks sosial mereka. Dalam proses pelaksanaan, psikolog itu menggunakan video-video ekstrim yang berisi konten simulasi dampak buruk gadget secara berlebihan. Contohnya seperti adegan anak tantrum parah, kemudian video isolasi sosial dan gangguan mental berat. Tanpa adanya izin atau informan konsen dari pihak orang tua siswa maupun guru wali kelasnya. Materi ini diberikan secara umum tanpa penyesuaian dengan usia anak. Beberapa siswa mengalami kecemasan dan ketakutan berlebihan. Bahkan ada 2 orang anak menangis dan tidak mau menggunakan HP di rumah setelahnya, meskipun untuk belajar daring. Kemudian orang tua dalam hal ini melapor karena tidak tahu ya sebelumnya dan merasa anak mereka menjadi gelisah setelah mengikuti kegiatan. Setelahnya sekolah mencabut kerjasama dengan psikolog tersebut karena psikolog dirasa bertindak di luar kesepakatan. Ini adalah salah satu contoh kronologi kasusnya. Oke. Jadi dari kasus ini ya kita bisa menganalisa berdasarkan pasal-pasal di dalam kode etik tentang kode etik psikologi. Pertama ya, dalam kasus edukasi yang dilakukan oleh psikolog di sekolah dasar tanpa asesmen, tanpa persetujuan orang tua, serta menggunakan materi yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, terdapat beberapa pelanggaran etik yang jelas melanggar pasal-pasal dalam Kode Etik Psikologi Indonesia tahun 2010. Ya. Yang pertama, pelanggaran tentang dasar intervensi itu di pasal 68 seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Indri tadi ya. Jadi di sini intervensi yang dilakukan kepada sekelompok siswa SD dilakukan tanpa ada dasar asesmen terlebih dahulu. Seharusnya psikolog itu merancang ya sistem secara sistematis berdasarkan hasil asesmennya terhadap kebutuhan, karakteristik, dan konteks klien atau kelompok sasaran. Jadi dalam kasus ini psikolog itu langsung memberikan psikoedukasi tanpa memetakan kesiapan siswa secara psikologis maupun dukungan dari lingkungan sekolah. Jadi ini adalah pelanggaran yang pertama di pasal 68. Kemudian pelanggaran yang kedua itu pada pasal 69 terkait tentang batasan umum kegiatan psikoedukasi. Psikolog menggunakan materi berupa video-video ekstrim untuk meningkatkan pemahaman yang tidak sesuai digunakan untuk anak-anak SD, dan ini jelas sekali sangat dilarang ya. Edukasi yang bersifat ekstrim dan menakut-nakuti itu justru memperburuk kondisi emosional beberapa siswa, sehingga tujuan dari preventif dari psikoedukasi tidak tercapai, bahkan menimbulkan dampak psikologis baru. Jadi seharusnya psikolog itu wajib menjelaskan tujuan dan risiko layanan. Oke, pelanggaran ketiga itu terdapat pada pasal 70 psikoedukasi ya tanpa pelatihan. Jadi dalam hal ini seharusnya melalui tahapan-tahapan ilmiah yang mencakup asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring, dan sampai evaluasi program. Namun dalam pelaksanaannya tahapan tersebut diabaikan. Tidak ada proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sehingga ketika muncul reaksi negatif dari siswa, ya psikolog itu tidak memiliki dasar untuk mengevaluasi atau memperbaiki program. Hal ini menunjukkan kelalaian terhadap prinsip ilmiah dan profesional dalam pelaksanaan intervensi. Oke ya, jadi ada 3 pelanggaran yang dilakukan oleh psikolog tersebut
dari kasus psikoedukasi tanpa adanya pelatihan dan tanpa asesmen yang justru akan menimbulkan dampak negatif. Jadi dari kasus ini kami memberikan solusi komprehensif pasca kasus. Yang pertama itu pendampingan psikologis untuk anak yang terdampak. Jadi tidak boleh dibiarkan seperti itu saja, tapi bisa kita lakukan pendampingan ya psikologis pada anak-anak yang terdampak. Ini bisa dilakukan dengan lakukan asesmen ulang kepada siswa yang mengalami gejala cemas, kemudian kita berikan sesi konseling atau terapi pendek atau untuk anak-anak yang terdampak. Kita juga perlu libatkan guru BK atau psikolog sekolah untuk proses pemulihan ke depannya. Kemudian psikolog dapat melakukan permintaan maaf dan komunikasi terbuka. Dalam hal ini permintaan maaf itu disampaikan secara resmi kepada pihak sekolah dan orang tua. Dan dalam hal ini psikolog juga harus menjelaskan bahwa materi tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi dalam hal ini terjadi miskomunikasi dan kurangnya asesmen awal. Kemudian juga dapat dilakukan pelaporan dan refleksi etis. Jadi psikolog itu melaporkan pelanggaran etisnya, pelanggaran etis yang dilakukannya kepada HIMSI jika memang adanya pembinaan untuk kedepannya. Kemudian dilakukan supervisi profesional atau peer review atas praktik yang dilakukannya. Itu adalah beberapa solusi komprehensif yang bisa dilakukan oleh seorang psikolog jika melakukan pelanggaran seperti contoh di atas ya. Kemudian untuk solusi preventif jangka panjangnya ya, supaya tidak terulang seperti ini lagi. Pertama itu dilakukan penyusunan modul psikoedukasi yang berbasis ilmiah. Jadi tidak hanya langsung actionnya, langsung pelaksananya tanpa ada dasar ilmiah sebelumnya. Yang kedua, lakukan need assessment, pemetaan kebutuhan sederhana terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, mengurus informed consent, karena yang di sini adalah melibatkan anak-anak di bawah umur ya, maka perlu adanya informed consent sehingga pihak orang tua itu mendapatkan mengetahui ya apa kegiatan yang dilakukan sekolah. Yang keempat, melakukan pelatihan etik dan komunikasi profesional. Oke. Itu adalah paparan dari kami ya, sampai pada kesimpulannya. Yang pertama itu ya, intervensi psikologi itu harus dilakukan secara etis, ilmiah dan profesional sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia tahun 2010. Mulai dari pasal 68 sampai 80 ini khusus membahas tentang intervensi dalam layanan psikologi. Kemudian di sini ya, dari pasal-pasal tersebut kewajiban seorang psikolog yang pertama mendapatkan persetujuan sah itu di pasal 68 dan 73. Memberikan penjelasan yang jelas itu di pasal 69. Kemudian menggunakan metode yang berbasis bukti itu di pasal 70. Kemudian menjaga kerahasiaan klien di pasal 74 sampai 75. Melaporkan hasil secara jujur dan tepat itu di pasal 76 sampai 77. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini dapat merugikan klien dan merusak integritas profesi. Jadi kesimpulannya, psikolog harus senantiasa menjunjung tinggi kompetensi, integritas, dan tanggung jawab etik dalam setiap intervensi untuk menjaga martabat profesi dan kesejahteraan klien. Oke. Demikianlah paparan singkat dari kelompok kami tentang intervensi layanan dalam psikologi. Mudah-mudahan dari yang kami sampaikan ini membawa memberikan manfaat untuk masyarakat secara umumnya untuk berhati-hati ya dalam menggunakan layanan yang diberikan oleh seorang psikolog. Jadi memang masyarakat umum juga ya teman-teman ya perlu ya mengetahui tentang kode etik psikologi supaya sama-sama bisa mengetahui batas-batas atau pelanggaran yang bisa saja dilakukan oleh seorang psikolog. Gimana teman-teman semuanya? Pak Ruji, Bu Elsie, Bu Indria, ada tanggapan yang lain? Tidak ada. Gop ya. Bu Indria? Tidak ada, Bu.
Oke ya, mudah-mudahan ini bisa juga menambah wawasan kita sebagai mahasiswa magister psikologi untuk kedepannya. Oke, terima kasih semuanya atas kerjasama teman-teman semuanya. Oke, kita sapa dulu masyarakat. Kita bilang apa? Kita sampaikan apa? Intinya berhati-hatilah ya. Berhati-hati menggunakan layanan psikologi agar tidak merugikan ya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop nih ya.